Apa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam? Jarang orang yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Semoga Allah SWT memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya soleh dan solehah, dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Ayo kita tebakan yuk malam ini. Apa pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam? Ayo, sebelum saya membacakan hadisnya, silahkan dijawab di kolom komentar. Yang jujur loh ya. Jujur nih, jujur sebelum saya bacakan hadisnya. Kalau setelah selesai hadisnya ya saya baca, kemudian baru komentar, ya kan sudah tahu jawabannya. Oleh sebab itulah, ayo silakan dari menit pertama hingga menit kedua atau menit ketiga, silakan dijawab. Apa pertama kali yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam pertama kali? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adama, lamma khalaqa, tatkala telah menciptakan Allahu oleh Allah Adama pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wa nafakha, dan telah meniupkan oleh Allah fihi, di dalam dirinya Nabi Adam, ar-ruha, pada ruhnya. Ayo, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kan Allah meniupkan ruh nih di dalam tubuhnya Nabi Adam. Lah, Nabi Adam saat itulah mulai hidup. Pertama kali apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Ayo jawab. Ini menit kedua 49 detik. Silahkan, ayo jujur. Atosa, maka bersin oleh beliau Nabi Adam. Jadi inilah pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah bersin. Atosa, pertama kali. Jadi manusia kalau mendapatkan nikmat yang luar biasa, bersin. Biasanya kalau orang itu habis sakit, itu kan kalau sudah bersin ya hampir mendekati sembuh berarti. Kemudian kalau orang itu juga capek, terbebani, atau ada benda-benda yang menyengat atau kotoran yang dibawa oleh udara, biasanya kekebalan tubuh imun itu yang dari dalam tubuh akan menolak benda-benda itu keluar dengan cara bersin. Jadi segala sesuatu yang terhirup oleh udara dan udaranya tidak normal, tidak bersih, maka akan tertolak keluar dengan cara apa? Bersin. Lah, Nabiullah Adam tatkala roh itu masuk ke dalam tubuhnya, kan roh masuknya kan mulai dari ubun-ubun nih. Ingat, dari ubun-ubun. Kemudian turun ke bawah sampai ke alis, sampai ke mata. Tatkala roh itu sampai di mata, Nabi Adam melihat. Ya kan awalnya kan tanah tembikar nih, kering, kerontang, kayak kering, kayak namanya tanah lah, kayak patung begitu, tapi ini terbuat dari tanah kan. Kering kerontang, nggak bergerak. Kemudian tatkala ditiupkan roh, itu mulai dari kepala, kemudian turun ke bawah, kelihatan kulitnya ada darahnya, ya ada darahnya, ada rohnya tuh. Ada darahnya, kemudian kelihatan indah begitu. Turun ke bawah sampai ke mata, sampai hidung, melebihi hidung sedikit. Kemudian sampai mulut, ya mulut sampai ke janggut, hingga sampai di kerongkongan Nabiullah Adam bersin. Lah, kira-kira bersinnya Nabi Adam bagaimana bunyinya? Oh heng gitu, atau jebring, atau cish gitu. Ya terserahlah. Yang jelas orang yang bersin itu dengan menggunakan bahasa manapun, di daerah manapun, bersin itu ya sama.
Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam pertama kali. Setelah roh masuk mulai dari ubun-ubun ke mata, kemudian Nabi Adam melihat tubuhnya indah gitu ya. Kemudian roh itu masuk lagi ke bawah hingga ke kerongkongan Nabiullah Adam, bersin. Jadi ingat, pertama kali yang dilakukan oleh Nabiullah Adam itu bersin. Bersin itu nikmat yang luar biasa, nikmat luar biasa. Karena kalau manusia tidak bisa bersin, kalau misalnya nih tubuhnya ada sesuatu, nggak bisa bersin, wah sengsara tuh. Apalagi kalau mencium bau misalnya agak pedes-pedes gitu, ada cabai yang ditumbuk misalnya, atau apalah, atau debu yang kotor, masuk ke dalam sistem pernafasan, kalau nggak ada bersin, wah tersiksa tuh. Makanya sengsara. Manusia bersin itu luar biasa nikmatnya. Makanya syariat pertama kali setelah bersin faqala, lalu berkata oleh beliau Nabi Adam, alhamdulillah. Pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Adam ternyata hamdalah, alhamdulillah. Kalau pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam adalah bersin. Bersin, kemudian kalimat pertama kali yang dibaca oleh Nabi Adam adalah hamdalah. Makanya sering kami memberikan ijazah membaca hamdalah sebanyak-banyaknya ya. Fahamidallaha biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Lalu memujilah Nabi Adam Allah kepada Allah biidnillahi tabaraka wa ta'ala, dengan izinnya Allah tabaraka yang maha memberkahi oleh Allah, wa ta'ala dan maha tinggi oleh Allah. Jadi jelas ya kan, pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Adam itu bersin. Kemudian kalimat pertama kali yang dibaca oleh Nabi Adam adalah hamdalah. Faqala lahu rabbuhu, lalu berfirman lahu kepada Adam rabbuhu oleh Tuhannya Nabi Adam, yaitu Allah Azza wa Jal, rahimakallahu ya Adam, rahimakallahu ya Adam, semoga merahmatika kepadamu Allah oleh Allah ya Adam wa Adam. Yang berfirman Allah, kemudian Allah memberikan ajaran tuntunan begitu. Karena kan yang mengabulkan doa Allah, yang mengabulkan semua doa permintaan Allah. Maka Allah mendoakan seperti ini itu memberikan tuntunan syariat. Ya, rahimakallahu ya Adam. Makanya tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin itu adalah tuntunan manusia pertama kali. Kalau melihat saudara kita bersin kemudian mengucapkan hamdalah, maka kita membaca rahimakallah, kalau cewek rahimakillah, ya begitu. Itu tashmitul atis. Wa qala lahu, dan berfirman oleh Allah lahu kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, idhab ila ulaikal malaikati, pergilah oleh engkau kepada mereka itu para malaikat, ila malain minhum julusin, kepada pembesar mereka, pembesar-besar minhum dari mereka, julusin yang duduk-duduk. Fakul, lalu ucapkanlah wahai engkau wahai Adam, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu. Faqalu, lalu berkata oleh mereka para malaikat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thumma raja'a ila rabbih azza wa jalla. Kemudian kembalilah oleh Nabi Adam ila rabbih, kepada Tuhannya azza wa jalla. Faqala, lalu berfirman oleh Allah azza wa jalla, hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu banika wa banihim. Hadi, bermula kalimat ini, tahiyyatuka yaitu penghormatanmu, wa tahiyyatu banika dan penghormatan anak cucumu wahai Adam, wa banihim dan juga anak cucu mereka, anak cucu-cucunya sampai sekarang. Jadi ingat nih urutannya, setelah ruh ditiupkan yang dilakukan oleh Nabi Adam pertama kali adalah bersin. Kemudian kalimat pertama kali yang dibaca oleh Nabi Adam adalah hamdalah. Kemudian Nabi Adam berjalan dan kalimat yang kedua yang dibaca adalah salam, kemudian dijawab dengan salam yang sempurna oleh para malaikat. Akhrajahu at-Tirmidzi, akhraja telah mengeluarkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 3368, wal Bazzar dan oleh Imam Al-Bazzar nomor hadis 8478, wa Ibnu Khuzaimah fi Tauhid dan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab At-Tauhid pada jilid yang pertama halaman 160. Wal lafdzul lahu, dan bermula lafaz redaksi hadis ini yaitu miliknya Imam Ibnu Khuzaimah. Demikianlah urutan-urutan yang dilakukan oleh Nabi Adam berdasarkan ilmu Islam, berdasarkan hadis yang sahih. Jangan mengikuti orang-orang yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Hawa dan iblis tapi tidak punya ilmu, ngawur. Itu kami banyak itu melihat di YouTube, ngawur, tidak mampu menunjukkan dalil-dalilnya.
Oleh sebab itu maka berhati-hatilah wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Demikian wallahu taala a'lamu biswab.